Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Senin mengawali minggu ini 7 Februari 2022 dengan hari yang sangat indah. Asik. Semua pasti bahagia ya, kecuali yang portonya masih gorengan dan baru nyangkut ya harus bersabar. Cuman yang sahamnya sehat-sehat harusnya bahagia hari ini. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Yang jelas IHSG sudah cakep banget. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan ke transaksi, yang dimana hari transaksinya oke juga, 12,986 triliun dengan pergerakan asing hari ini ganteng sekali. Totalnya net buy 1,96 triliun. Itu hampir semuanya di pasar reguler ya. Pasar regulernya 2 triliun, 2,02 triliun. Sedangkan di pasar nego ada net sell 55 miliar. Bursa juga terlihat ganteng. Di bursa regional ya, beberapa pada bullish, Shanghai, Singapura, terus IDX juga. Dengan saham-saham yang dibeli asing, MVP kita hari ini jelas nanti saya bahas ya. Kalau kemarin Jumat tidak saya bahas, karena kami sudah bahas, hari ini bakal saya bahas. BBRI 1,3 triliun, lalu ada Telkom 156,4 triliun, BBCA 148,7 miliar, tadi Telkom 156,4 miliar ya, terlalu bersemangat saya. BBCA 148,7 miliar, Astra 66,9 miliar, Bank Mandiri 59,1 miliar, BBNI 58,5 miliar, Arto 38,6 miliar, Adaro 35,4 miliar, INDF 24 miliar, United Tractor 23 miliar, INKP 21 miliar, Unilever 20,6 miliar, Mika 20,2 miliar, BRIS 18,5 miliar, Cepin 16,5 miliar, dan Excel 11,8 miliar. Ada PTBA juga 11,1 miliar. Lalu masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Inco 62,7 miliar, SMGR 18,7 miliar, MPPA 17,7 miliar, Bukalapak 14,2 miliar, ASA 7,7 miliar, Mitratel 6,9 miliar, Pegas 6,1 miliar, LPPF 3,7 miliar, dan Antam 4,448 juta. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, yang ini benar-benar mantep sih. Maksudnya ini loh yang namanya all time high tuh. Candlenya solid, nggak ada bias-biasan. Maksudnya kalau kemarin kita di sini kayak mau all time high, tapi malah candlenya merah. Waktu ini kan sebelumnya kan resist di sini ya 6680-an. Ketika di sini breakout, candlenya malah merah. Habis itu juga malah merah. Di sini juga breakout shadow-shadowan, lalu di sini juga shadow-shadowan. Saya kira di sini 21 Januari besoknya, tapi ternyata enggak, turun dulu sekali lagi, dan akhirnya hari ini saya rasa sudah valid. Kenapa saya bilang valid? Flow-nya bagus, yang bikin breakout pun saham-saham besar juga, dan closing-nya pun sudah cakep. Saat ini ya, harusnya ini IHSG area kotak pink ini bakal jadi area demand yang bagus ke depannya. Ini kan posisi IHSG masih uptrend. Nanti kalau misalkan suatu saat ya, amit-amit market reversal, nah ketika nanti kena area ini pasti nembusnya juga bakalan susah tuh, bahkan bisa mantul ke atas lagi tuh. Ini bakal jadi area base yang sangat kuat karena sempat konsolidasi sekian lama ya, dari bulan Oktober sampai sekarang baru breakout di Februari. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kalau Februari nggak dihitung berarti 4 bulan market sideways. Dan memang di awal sempat asing ada yang TP, tapi ketika beberapa bulan terakhir itu inflow-nya bagus. Dan ya
inilah jawabannya hari ini. Walaupun kemarin kita sempat ada potensi head and shoulder, potensi double top, entahlah banyak semacamnya. Yang jelas pattern itu selama belum dikonfirmasi masihlah potensi. Nah untuk saat ini saya rasa sudah clear sekali, bahkan candlenya pun sangat solid. Bisa juga Marubozu atau engulfing atau apalah itu, yang jelas market sudah cakep. Menurut saya untuk sekarang ya, setiap merah sudah bukan saatnya takut untuk saat ini ya, tidak untuk mengatur posisi dan lain sebagainya. Setiap kesempatan merah adalah kesempatan untuk buy kalau menurut saya untuk sekarang ya. Cuman ya sahamnya juga bukan saham-saham yang ngawur-ngawuran ya, nanti mentang-mentang kata saya setiap merah buy, nanti beli saham-saham yang nggak oke buat market kayak gini ya bakalan nggak jalan juga. Tapi untuk saham-saham blue chip, second liner yang oke, terlihat flow-nya bagus, arahnya juga bagus, konsolnya juga bagus, ketika ada merah itu adalah buy. Kita lihat juga hari ini ada open gap. Sebenarnya ini nggak usah ditutup, nggak masalah, serius, karena ada potensi dia membentuk yang namanya breakaway gap. Jadi ketika breakout suatu resisten itu ada potensi breakaway gap dan tidak masalah tidak ditutup. Tapi kalau misalkan memang mau ditutup, itu adalah kesempatan untuk beli kalau menurut saya. Kecuali memang ada yang aneh-aneh ya. Selama nggak ada yang aneh-aneh, setiap merah sekarang adalah kesempatan beli. Tapi misalkan tiba-tiba ada perang dunia ketiga kayak, atau ada apalah dan lain sebagainya, terus tiba-tiba marketnya bergejolak, itu baru, itu namanya anomali ya. Tapi kalau misalkan normal-normal aja, pullback volume bagus dan lain sebagainya, itu adalah kesempatan untuk beli. Jadi kalau menurut saya nggak masalah gap yang mau ditutup atau enggak saat ini atau kapan. Yang jelas saya rasa IHSG sudah breakout. Dan area 6700 yang kemarin resisten all time high 6700 sampai 6750 sekarang sudah menjadi support kalau menurut saya. Seperti itu. Tadi supportnya udah. Terus sekarang pertanyaannya adalah kira-kira bisa sampai mana mas target ke atasnya? Oke, sebenarnya untuk mencari target all time high, kalau nggak all time high sih gampang ya, tinggal cari resisten aja, resisten sebelumnya tuh bisa ketemu. Tapi kalau misalkan all time high kan tidak ada resist lagi. Nah, untuk cari taunya bisa pakai chart pattern. Kalau nggak bisa pakai Fibonacci. Kalau misalkan pakai chart pattern, saya melihat ini ada potensi. Walaupun kalau chart patternnya nggak ada ya, cuman kalau kayak gitu bentuknya rally base rally, sama mirip-mirip kayak si flag continuation lah pokoknya, karena dia breakout ke atas ya. Dan bisa dihitung sepanjang tiang benderanya juga, sepanjang impulsive movementnya. Nih. Ya, semoga aja dikasih ya. Ini kalau dari chart pattern, target ada potensi IHSG bisa ke 7100. Itu kalau yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita tarik pakai pakai Fibonacci. Nah, ini jujur kalau sideways gini agak bingung juga nariknya di sebelah mana ya. Swing high swing low-nya kurang begitu jelas. Cuman kalau misalkan kita tarik dari yang terakhir, misalkan pakai sini aja ya, karena dia barusan breakout juga. Kita tarik Fibonacci di sini, high-nya 6726, kira-kira sini. Ini low-nya 6523. Nah, targetnya sini dulu terdekat nih, 6855. Tuh. Nah, ini juga bakal jadi target ya. Jadi itu dia. Ini juga bisa double bottom juga, bottom 1, bottom 2. Target sekitar 6850-an untuk dari yang Fibonacci. Cuma untuk yang swing high swing low-nya kurang kelihatan karena dia barusan sideways ya. Atau mungkin kalau nggak salah tariknya kayak gini. Kalau misalkan saya salah tolong dibenarkan ya. Teman-teman bisa sharing di kolom komentar aja angkanya dari berapa. Ya, saya jadikan satu swing high karena dia belum lower low 6754 sini, lalu swing low-nya ke sini 6484. Nah, kira-kira kayak gini. Ketinggian sih. Mungkin ke 7100-an juga atau 0,618 6800 6900-an seperti itu. Yang jelas sudah oke sih market, tinggal kita lihat aja
Semoga aja juga bisa dikasih kayak kemarin waktu bulan September menuju Oktober ya, dikasih impulsive movement kayak gini. Nanti bisa kita pantau aja. Nah, mungkin bisa kita lihat pakai divergent juga. Ketika nanti sudah mulai divergent, nah itu artinya trennya sudah mau selesai. Kalau dulu waktu reversal di sini kan ada divergent ya, ketika dia dari uptrend ke sideways. Itu kalau di intraday itu memang sudah ada divergent, saya ingat banget itu. Nah, di sini kan ini harganya ke atas, indikator bukan yang situ kok. Dari mana ya? Kalau nggak salah dari sini tuh udah mulai divergent. Nah, ini kan dia udah ke bawah. Sedangkan di sini masih ke atas terus. Lalu ketika dia jebol uptrendnya di sini, nah kan tinggal sideways kalau nggak downtrend kan. Ternyata dia memilih untuk sideways, konsol ke samping, dan akhirnya dia breakout ke atas lagi. Seperti itu. Jadi memang kalau uptrend atau downtrend udah patah tuh perlu diingat ada fase sideways ya teman-teman ya. Karena trend tuh ada 3. Jadi kalau misalkan saham uptrend atau patah uptrendnya, kita lihat dulu aja dia mau sideways dulu atau langsung reversal. Kalau misalkan langsung lower high lower low ya berarti dia fix reversal. Tapi kalau sideways dulu, siapa tahu fase reakumulasi atau continuation, ya ada potensi bisa lanjut swing high lagi seperti itu. Yang jelas market sudah oke, dilihat dari flow-nya dari manapun juga ya. Dan yang pengangkat hari ini BBRI, karena memang sebelumnya dia doang yang belum jalan. Nanti saya bahas di pembahasannya BBRI aja lah. Itu sih. Harusnya semakin banyak saham yang bisa di-trade-kan ya. Maksudnya kayak kalau kemarin kita waktu sideways harus pilih-pilih sahamnya tertentu doang yang kuat bisa jalan. Cuman kalau udah fase bullish gini harusnya sudah banyak pilihannya dari sektor-sektor yang bisa dipilih. Tinggal kita lihat aja urutannya yang manggung yang mana. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Dan harusnya big cap juga sudah bagus. Kalau teman-teman pengen punya big cap ya, BRI, BCA, BNI, Mandiri itu udah ganteng-ganteng semua, sudah breakout semua. Telkom juga seperti itu. Yang boleh sama, batasi resiko aja. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas MVB hari ini dulu. Kita masuk ke yang dibeli oleh asing dulu. Ada BBRI yang gila-gilaan emang. Asing tuh udah gak ada lawan dah. Oke, udah bener ya tanggalnya. Oke, ini dia view saya untuk BBRI. Hari ini BBRI naik 4,51% dengan volume yang sangat besar dan candle yang sangat ganteng. Kalau teman-teman ingat kemarin saya bilang ya, ketika BBRI ini kan bisa garisnya kayak gini, bisa kayak gini, bisa juga seperti ini. Nah, di sini kan dia udah breakout ya. Di sini dia udah breakout, lalu sideways. Dan hari ini pun sideways-nya sudah di break. Ini yang tadi saya maksud di pembahasan IHSG ya. Ketika saham ini kan hitungannya kalau di sini kan baru downtrend dia. Nah, di sini kan BBRI downtrend. Lalu setelah dia breakout downtrendnya, dia kan sideways. Nah, kalau memang dia jebolnya ke bawah, ya berarti lanjut downtrend. Tapi berhubung dia breakout ke atas, akhirnya saat ini BBRI sudah valid, sudah uptrend lagi. Seperti itu. Ganteng banget, volumenya juga nggak bisa bohong. Dengan flow-nya yang sangat ganteng juga hari ini. Hampir transaksinya 2 triliun, 1,3 triliunnya net buy sendiri. Jadi kira-kira di logika aja, ada yang ngambil banyak di average ini. Ini bakal jadi support yang sangat kuat kalau menurut saya 4.200-an nih. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 4.200 itu harusnya aman banget sih untuk BBRI. Nah, karena sekarang dia udah berhasil breakout, sekarang kita tinggal menghitung targetnya. Sebenarnya berhubung BBRI ini tidak all time high, kita bisa tarik target pakai resisten biasa. Sebenarnya, misalkan di sini dulu ya, ini kan ada resist sekitar 4460, di sini dia resist, di sini dia juga resist, di sini dia support. Lalu ketika breakdown, nah jadi resist ya. Tuh. Dan kalau misalkan nanti berhasil di break, itu baru bakal ganteng banget. Jadi memang PR-nya untuk saat ini adalah breakout 4460. Tapi kalau saya lihat dari flow-nya, ini cuma tinggal menunggu waktu doang sih. Apalagi volumenya gila-gilaan. Yang jelas itu, kalau ada merah di BBRI, itu bukan untuk TP. Cuman ini memang disesuaikan dengan time frame aja ya. Kalau teman-teman suka coba-coba di BBRI juga silahkan. Tapi buat teman-teman yang swing atau investasi, saat ini kalau misalkan ada merah, silahkan manfaatkan untuk beli. Tuh. Nah,
Kalau kita menghitung targetnya, ada banyak potensi dari target BBRI. Yang pertama, dia bisa double bottom dulu. Nah, ini target pertama. Nih, pas ke 4460 dan besok saya rasa sudah bakal hit itu 4460. Tapi PR-nya adalah kalau misalkan 4460 dia bisa break, bisa kemana BBRI ini? Nah, tadi ya, lanjutin yang tadi. Berhubung dia belum all time high, kita bisa pakai resisten klasik dulu aja. Area supply, resisten klasik itu bisa digunakan. Dan itu ada terakhir ada di sini. Area 4780-an, 4740 sampai 4830. Kalau misalkan baru break, nah itu baru kita ukur targetnya karena dia sudah tidak ada resisten lagi. Yang pertama kita bisa pakai chart pattern. Ini ada potensi dia membentuk yang namanya bullish flag, dan by teorinya kalau bullish flag itu targetnya setinggi tiang benderanya. Nah, kira-kira di sini. Oke, ini ya sekitar 5000. Nah, saya garisin dulu nih. Tuh, itu kalau dari target bullish flag 5000. Selain pakai bullish flag, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Kalau misalkan pakai Fibonacci retracement, yang kalau saya lihat ya lebih sering hitnya mungkin gara-gara saya jarang pakai extension aja ya. Ke sini 4000. Target dari BBR itu ada di sini 4740. Dan kalau saya saya perhatikan memang 1,618 ini target yang kuat untuk suatu saham ketika berhasil higher high seperti itu. Jadi ini adalah potensinya pas 4740 itu ada Fibonacci 1,618. Lalu setelah itu juga ada area supply di sekitar 4800 sampai 4700 tuh. Jadi ketika besok BBRI break 4460 besar potensinya ke sana, dan kalau misalkan udah hit 4740 bisa dilihat kira-kira apa yang terjadi di area itu, apakah sudah terjadi divergent atau terjadi candle buangan, candle jelek, reject dari resist dan lain sebagainya, itu baru harus segera atur posisi. Tapi kalau ternyata 4700 4800 breakout masih kuat ya, berarti targetnya 5000 ini ke chart patternnya itu seperti itu. Tuh, jadi itu tadi kesimpulan untuk BBRI. Untuk support sekarang terdekat ada di 4300 saya rasa, karena sudah berhasil breakout jauh ya. Apalagi kalau kita lihat average-nya. Nih, average-nya aja 4340, 4344, 4362. Ya ini average hari ini sih. Cuman kalau kita lihat dari konsolnya juga memang ini bakalan jadi area kuat. Yang jelas support terdekat saat ini ada di sini sekitar 4340 sampai 4300. Itu support 1. Untuk support 2-nya ada di sini 4250 sampai 4230. Kalau menurut saya nggak usah ngarep sampai ke sana sih, karena kalau sampai ke support 2 BBRI jadi kurang bagus bentuknya. Harapan saya juga besok dia lanjut breakout, langsung deh lah gasin aja ke 4700 ya. Siapa tahu asingnya juga kejar restoran seperti itu. Jadi bisa dipantau kalau misalkan ada penguatan, ini bakal jadi area kuat banget 4700, Fibonacci 1,618, resisten klasik, area supply dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya ini juga yang terakhir breakout ya, karena kalau kita lihat kemarin BBCA, BBNI, BMRI itu udah pada breakout semua area konsolnya, cuman tunggu higher high doang. Dan kalau saya lihat mereka sideways, ternyata nungguin BBRI-nya. Dan baru dari kemarin itu BBRI baru bagus tuh. Volumenya besar. Lusa sih, kemarin lusa ini. Di sini ya 3 Februari ini dia volume besar lagi. Walaupun candle-nya kurang bagus ya, tapi sehari selanjutnya naik. Kemarin tuh yang kelihatan dah bagus banget itu inflow-nya, gila-gilaan. Dan hari ini udah ganteng ini. Tuh, tinggal kita update aja nanti ketika berjalan. Lihat dalamnya juga sama. Ini sudah flow-nya semakin ganteng. Dia sideways panjang dan memang masih bagus. Bandar movement maupun foreign flow-nya pun juga ganteng sekali. Segera membentuk tren. Nanti kalau udah membentuk tren, moving average-nya mulai bisa digunakan. Kalau baru sideways gini kurang efektif. Yang jelas sama batasi resiko aja kalau teman-teman pengen masuk ya. Ya kalau dikasih 4300-an, 4000, ya 4300-an lah. Itu menarik buat entry sih kalau menurut saya, kalau teman-teman pengen masuk BBRI. Satu hal yang saya suka hari ini adalah ini, volumenya ini nggak bisa bohong kayak gini nih. Ini sama kayak volume waktu dia bullish di sini ya. Di waktu dia naik dari 3500-an. Cakep banget lah kalau menurut saya. Tuh, tinggal batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Untuk BBRI, Telkom sudah saya bahas ya kemarin ketika dia pullback dan kesempatan untuk beli. Hari ini flow-nya juga bagus, jadi nggak saya bahas lagi.
Saya pengen coba bahas Astra. Ini blue chip yang kalau kita lihat belum menunjukkan kejantanannya. Oke. Hari ini Astra turun 0,45% dengan volume yang besar. Nah, ini agak mencurigakan ini. Kira-kira volume buangan atau volume tarian. Kalau volume kira-kira inflow atau outflow. Kalau misalkan inflow, nah itu bisa juga segera menyusul ya dia ya, menyusul teman-temannya. Tapi kalau ternyata ini outflow ya berarti ya bisa aja dia nggak ikutan antri, mungkin biarin big capnya pada jalan, big banknya jalan dulu baru dia. Nanti kita cek. Oke, hari ini Astra turun 0,45% dengan volume dengan candle yang biasa aja. Dia terlihat reject resist karena sebelumnya ini support ya di area sini. Oke, dia masih belum supportnya di sini sih. Ini ada support juga 5.400. Kemarin dia reject dari 5.400 dan ya walaupun volumenya masih cukup besar. Astra juga belum ada divergent. Jadi belum ada pelemahan tren turunnya ini. Cuman kalau kita lihat dari chart pattern, ada potensi Astra ini sudah membentuk falling wedge. Ini adalah pattern reversal. Dan kalau pakai Elliott wave ya, A, B, C, D, E, kayaknya itu udah wave terakhir dan tinggal breakout ke atas. Correct me if I'm wrong, karena saya nggak begitu jago Elliott wave. Jadi kalau mau komen-komen juga silahkan. Astra ini bakalan bagus ketika dia berhasil break 5550. Itu sudah cukup kalau menurut saya. Karena ini last hacknya dia ya, 5550. Di sini juga dia resist. Di sini kemarin juga diuji 2 kali jadi resist. Di sini juga jadi support. Jadi kalau misalkan Astra break 5550, saya rasa sudah cukup. Ada potensi dia sekalian break falling wedges-nya juga. Seperti itu. Untuk target dari falling wedge-nya itu bisa ke sini. 6375 sampai low-nya 5375. Nah, ini ada potensi dia bisa ke 6000 sampai 6025. Pas juga area resist tuh. Dan next-nya dari sini 6375 dan kalau break baru bakalan bagus, dia bisa ke 7000-an. Jadi untuk sekarang resist terdekat dari Astra. Ini kita ngomongin bagusnya dulu ya. Siapa tahu besok dia nyusul breakout juga. Tuh. Resist pertamanya 5550. Kalau misalkan break sekalian falling wedge-nya, ada potensi dia bisa ke sini 5750. Kalau misalkan break lagi, target selanjutnya 6000 sampai 6025 dan kalau break lagi baru 6375. Sedangkan untuk supportnya sekarang ada di area 5400. Ya. Itu supportnya si Astra. Ada potensi reversal kalau misalkan break dari falling wedges-nya. Dilihat dalamnya, cuman sayangnya flow-nya tidak terlalu menarik ya kalau dari Astra ini. Kita lihat waktu sideways dia malah outflow. Sebelumnya inflow-nya ganteng tapi mulai ada distribusi. Cuma memang kalau kita lihat untuk inflow sama outflow-nya masih banyakan inflow-nya. Jadi mungkin bisa aja ini juga apa ya, konsol lah yang tiba-tiba ditarik lagi kayak BBRI gitu. Jelas batasi resiko dulu aja. Untuk sekarang support 5400 sampai 5375. Tanda-tandanya belum kelihatan sih kalau menurut saya. Nanti mendingan tunggu dia breakout dulu, nah baru entry. Jarang ketinggalan lah saham-saham big cap kayak gitu karena dia sehari juga naiknya berapa gitu. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek apa nih yang ada pergerakan INKP ya. Setelah kemarin koreksi terus akhirnya hari ini naik juga. Karena memang kalau market baru bagus tuh kebanyakan saham-saham juga pada naik ya. Oke. Hari ini INKP naik 3,65% dengan volume yang cukup besar, tapi bagusnya dia membesar ya volumenya. Bagus, indikasi yang bagus ketika volume membesar. INKP juga berada di area supportnya. Dia sebelumnya di sini rebound. Ini 0,618 juga, saya ingat. Nah, ini supportnya INKP ya. Nih, 0,618 dari sini swing kayak gini. Nah, ini kan pas 0,618. Untuk pattern INKP ada potensi membentuk descending ascending triangle. Ya, descending triangle. Descending triangle 1 2 3 dan kalau dia jebol area 7425 sampai 7500 itu bakal jelek banget. Tapi kalau misalkan dia break ke atas itu baru bakalan oke.
seperti itu. Double bottom pun bisa juga, ini bottom 1 lalu ini calon bottomnya bisa juga. Untuk sekarang resisten terdekat dari INKP itu ada di sini sekitar 7850 sampai 7900. Kalau dia break, ini bakal breakout yang namanya area konsolidasi. Tuh, kalau dia break ada potensi upside. Bahkan kalau dia break dari downtrend ya, garis warna hijau ini, dia bisa ke sini sekitar 8500-an ke resisten terdekatnya. Seperti itu. Ini ya. Tuh, bagus. Ini ada di support, dia juga sudah morning star walaupun dalam bentuk sideways ya. Morning star kan biasanya di downtrend, tapi ini dia sideways, dan tapi indikasi sideways itu indikasi yang bagus kok kalau memang dia mau reversal tuh. Seperti itu. Untuk resisten terdekat di sini sekitar tadi ya 7.900 sampai 8.100 lah kalau sekitar bulletin sekalian. Dan selanjutnya ada di sini 8250-an sampai 8.300. Lalu next ada di 8.600. Dan kalau break 8.600 sudah konfirmasi INKP bakalan bagus lagi. Untuk support ini di area 7.500 sampai 7.400. Bisa batasi resiko di sana aja. Di dalamnya hari ini juga ada inflow lagi, sempat ada flow juga akumulasi, tapi setelah itu ada yang exit di sini ya. Dan hari ini mulai ambil barang lagi si BK ini. Cukup menarik. Sekarang posisi di support juga, batasi resiko aja di angka tadi. Seperti itu. Tentu INKP. Lanjut coba kita cek breeze, kita lihat potensinya ya. Barangkali teman-teman ada yang posisi nyangkut atau posisi cuan. Nah, ini bisa digunakan insight-nya. Oke, hari ini breeze naik 4,11% dengan volume yang cukup menarik. Cuman saya sudah mengecil ya volumenya, agak kurang enak. Tadi dia ada gambaran terakhir saya, ada potensi ascending triangle atau cup handle, lebih ke ascending triangle sih, yang dimana kalau dia break ke atas itu bagus, tapi kalau jebol ke bawah itu dia bakalan jelek. Tuh, targetnya sudah hit untuk dari patternnya ya, ini naik ke sini. Oh belum, 1675 sampai 1700-an. Itu juga pas area resist ya, 1700-an itu. Tuh, resisten psikologis ada di sana. Dan kalau kita lihat dari bentuknya, saya rasa breeze ini masih kurang oke kalau menurut saya pribadi ya. Ini opini pribadi aja. Kalau menurut teman-teman oke juga nggak masalah juga. Tuh, mungkin dia kena dampak dari market yang bagus, seperti itu bisa juga. Kenapa saya bilang kurang oke? Karena pertama dia ini sudah valid downtrend ya. Karena di sini dia jebol, artinya kan sudah lower low. Kalau misalkan ini valid cup handle pun juga targetnya bisa dalam untuk si breeze ini. Penurunannya pun juga belum divergent, artinya trennya masih kuat. Dan ya ada potensi dia pullback doang. Karena ketika dia breakdown di sini 12 Januari dia breakdown dari 1700 1725 belum ada retest. Jadi ada potensi dia naik lalu turun lagi. Tuh. Kayak gini ya, 1720 terus habis itu dia turun. Mungkin bisa juga double bottom, itu bakal lebih bagus kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia naik lalu turun jebol 1465, artinya valid dead cat bounce atau pullback dan siap menuju lower low-nya. Seperti itu. Untuk sekarang juga breeze ini trennya masih downtrend ya. Menengahnya sih kalau kita lihat dari awal dia dari 2020-an memang dia sama uptrend. Cuman kalau sekarang saya rasa breeze ini dalam posisi baru turun lah. Nah, kalau ini ada harapan nih, sudah kelihatan breakout ya. Cuman volumenya belum besar untuk garis yang bawah. Yang saya ganti warna deh. Yang warna, nggak kelihatan. Yang warna merah ini kan kelihatan sudah breakout ya. Karena memang volumenya belum menjanjikan. Itu aja sih untuk supportnya di area sini. 1560 untuk saat ini ya supportnya 1560. Sedangkan untuk resistnya di 1730 sampai 1720. Itu krusial 1730 1720 itu kalau terlihat pelemahan di sana lebih baik exit aja. Maksudnya volumenya semakin mengecil kena area 1730 lalu ada guyuran, nah itu lebih baik exit aja karena itu potensi pullback seperti itu. Tapi kalau ternyata dia breakout lagi 1730 dengan volume besar, nah itu baru ada potensi yang bagus seperti itu. Oke, cukup menarik dalamnya. Hari ini mulai ada inflow.
harapan yang bagus ya di TA yang kurang oke. Ada inflow big akumulasi untuk si BRIS hari ini. Dia juga mulai kembali ke atas EMA 20. Jadi 1600 bisa digunakan untuk support juga untuk si BRIS saat ini. Potensi reversalnya ada, cuman masih butuh banyak konfirmasi. Tapi kalau gagal break 130-an lebih baik exit aja. Itu kalau menurut saya. Itu untuk BRIS. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang ada pergerakan deh. Kita masuk ke yang dijualin asing. MPPA bahas gak nih? Oke, kita bahas deh. Yang akhirnya bangkit saham-saham Lipo, Inlipo Witras, setelah menelan banyak korban. Dari 1000 turun sampai 200 rupiah. Itu kalau nggak di cut loss ya bisa gila sih, 79% ya. Dan akhirnya dia naik. Oke. MPPA hari ini naik 15,79% dengan volume yang besar dan membesar juga. Saya rasa untuk sekarang MPPA sudah valid ada pattern reversal, yaitu adalah inverted head and shoulder. Dan dia breakoutnya hari ini. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Dan dia breakout dengan target pattern ada di sini. Nah, ini targetnya. Pas juga itu adalah area resisten, sebelumnya area support ya. Dan sekarang bakal diuji lagi dari target inverted head and shoulder-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, saya rasa MPP ada potensi ke sana. Cuman memang dalam perjalanan tetap harus diupdate. Jangan terus wah kata CCS ke 410 nih, kalau nggak 410 nggak mau TP, ya jangan gitu juga ya. Jadi kita lihat dalam perjalanannya. Oke, cukup menarik. Ada yang TP dengan volume besar tadi di intraday ini ya. Jadi mungkin ada potensi besok dia bisa pullback tuh. Kalau misalkan ke area 310-an lagi, tapi agak jauh ya, 310 sampai 326, saya rasa MPPA menarik untuk beli kalau teman-teman pengen masuk. Dengan resisten terdekat di sini dulu, high-nya ini ya 360-an, dan kalau break baru lanjut ke sekitar 400 sampai 410 menuju target dari inverted head and shoulder-nya. Sudah valid reversal saya rasa. Ini juga MPPA terakhir sudah divergent parah. Harga ke bawah terus, indikator ke atas. Lalu ketika ada volume, dia valid membentuk pattern reversal, higher high juga, dan sekarang sudah menuju target dari reversalnya seperti itu. Jadi support kuatnya di 310-an sampai 320, untuk resistennya di 420 sampai 400. Lihat dalamnya, kita lihat malah ada hari ini normal sih, cuman kalau kita lihat ke belakang lebih ke distribusi ya, lebih ikutin TA-nya aja kalau menurut saya. Cuman perlu diingat juga ini juga masih saham downtrend parah. Jadi ya harus siap TP. Karena kalau menurut saya kalau kita counter trend atau tidak mengikuti tren ya, itu harus siap take profit. Kalau saham uptrend aja mau di hold out nggak masalah. Tapi kalau saham downtrend, nah itu harus siap take profit. Ini juga bisa dijadikan tren juga ya, selama nggak patah tren masih oke. Yang jelas batasi resiko aja, gunakan angka support tadi seperti itu. Untuk MPPA, lanjut coba kita cek apa nih. Asa mungkin ya, yang kemarin digadang-gadang bakalan rame, cuman sayangnya malah koreksi. Kita lihat seperti apa koreksinya. Oke, cukup menarik patternnya. Kalau saya lihat ini ada potensi reversal teman-teman. Hari ini Asa turun 1,46% dengan volume yang semakin mengecil. Ini pertanda yang bagus karena di sini ada yang cover dengan volume besar, lalu diturunin lagi. Ini kayak nurunin penumpang kalau nggak masih cari barang, dan ada potensi dari breakoutnya untuk reversal. Asa saat ini juga berada di area demand kuat, kotak warna pink ya. Sebelumnya dia konsol dulu dan akhirnya berhasil breakout. Dan untuk pattern reversalnya, saya lihat ada yang namanya falling wedges. Nih kayak gini. Ini falling wedge. Nah, itu kalau misalkan besok Asa break dengan volume yang besar, ada potensi reversal dengan target ke sini dulu sekitar 2.980 sampai 3.000 seperti itu. Untuk area krusialnya di sini sekitar 3140-an ya, dan kemarin dia udah breakdown. Ada potensi dia juga bisa bikin flag. Cuman yang jelas untuk pergerakan jangka pendeknya saya rasa lebih ke falling wedges ini. Tuh. Untuk toleransi akhir, ini kan low-nya kemarin di sini ya,
2610. Selama ASA tidak jebol 2610 ada potensi bisa ke 3000 lagi. Tapi kalau misalkan dia jebol 2610 apalagi dia jebol 2560 sampai 2500 itu PHP berarti naiknya seperti itu. Jadi ya ini untuk pergerakan kecil aja. Kalau buat fast trade atau teman-teman nyangkut cari naikan ya, bisa di keadaan falling wedges ini. Volumenya bagus soalnya coveran di sini 27 Januari ini. Seperti itu. Batasi risiko aja. Lihat dalamnya orang oke, flow-nya dia juga sudah MACD. Moving average-nya juga sudah dead cross ya. Jadi ada potensi untuk reversal juga atau sudah membentuk tren baru. Tuh. Makanya perlu batasi risiko aja. Itu untuk ASA. Lanjut coba kita cek LPPF bahas nggak nih? Kemarin kayaknya udah dibahas ya. Kita coba bahas yang lain aja. Tadi juga udah MPPA. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita bahas apa nih? Dan yang merah ya saham-saham gorengan semua ya. Small cap. Saya pengen bahas Bevin. Yang digadang-gadang juga bakalan bagus, tapi apakah tidak jadi bagus? Oke. Hari ini Bevin turun 2,27%, tapi volumenya kecil. Cuman sayangnya belum terlihat mengecil ya, volumenya ya masih stagnan. Candlenya pun juga oke, cuman dia berhenti di support ya saat ini. Sekitar 1300-an tuh supportnya. Satu hal yang agak apa ya? Ini saya hilangin dulu semua aja deh. Nih, ada satu hal yang harus dijaga oleh si Bevin ini, yaitu adalah sebuah garis trend line. Nah, kira-kira kayak gini ya. Untuk saat ini Bevin ini belum patah trend line-nya dan dia malah bahasanya sekarang tuh di harga murah-murahnya. Harga paling murah saat ini karena pas kena garis trend line-nya ya. Posisi Bevin juga ada di area support. Ini kan area support, konsolidasi support. Tuh, dengan resiko yang kecil juga harusnya untuk si Bevin ini. Tuh. Selama Bevin tidak jebol dari uptrendnya itu masih tidak masalah kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan Bevin jebol dari uptrendnya, dia jebol uptrend garis merah lalu dia jebol 1200, itu baru bakalan jelek banget kalau menurut saya, karena ada potensi konfirmasi reversal inverted cup handle. Di sini ada cup, lalu ini ada handle-nya. Cuman untuk konfirmasinya harus jebol 1200 dulu, seperti itu. Jadi untuk sekarang oke, selama dia tidak patah trennya tadi, dan area base buy saat ini adalah sekitar 1290 sampai 1275. Tuh, kalau misalkan mau masuk ya. Cuman stop loss-nya juga jangan lupa. Kalau untuk potensi ke atas apa mas kira-kira chartnya? Mungkin bisa aja dia mau bikin cup handle ya. Low-nya 1210, ini high-nya 1375. Nah, ini ya di area 1275 ada Fibonacci 0,618. Tuh, cuman kalau dilihat dari volumenya sih memang kurang enak sih kalau menurut saya ya. Jadi memang perlu batasi resiko juga. Besok harusnya sudah kelihatan sih. Kalau teman-teman lebih ke konservatif ya, lebih suka konfirmasi, belinya jangan besok. Karena besok kan dia pasti kena trend line ya. Jadi tunggu mantulnya dulu, kalau nggak tunggu jebol. Kalau jebol ya hindari aja. Tapi kalau dia ternyata mantul dari trend line, nah itu baru menarik. Seperti itu. Yang jelas supportnya tadi 1275, untuk resisten di sini 1370 sampai 1400. Kalau break baru bagus. Lihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi dan sangat disayangkan RF-nya udah mulai jualan ya. Saya nggak ngikutin beberapa ke belakang kemarin RF ngapain. Saya juga lama nggak ngecek Bevin, baru hari ini ngecek Bevin. Cuman sekarang RF-nya sudah ada di seller side. Untuk kemarin kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham ya, ketika Bevin ini bullish, di sini dia breakout tadi, itu kan yang tarik si RF terus jual beli terus dengan volume yang besar-besar. Soalnya mungkin dia bisa juga distribusi untuk ditarik lagi bisa ya. Yang jelas batasi resiko aja TA-nya seperti itu. Selama nggak jebol 1200 Bevin masih oke. Tapi kalau sampai jebol 1200 itu bakalan kurang bagus. Seperti itu. Untuk Bevin, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Masih didominasi oleh grup konglomerat ya. Ada Lipo, terus ada
MNCN, MNC hampir hijau semua ini. BCAP, BTV, IATA, KPIG, BABP, BHIT. Kita coba cek apa ya? Kita coba cek BGTG aja deh, yang ada potensi upside juga kalau menurut saya. Dia juga menuju red issue lagi ya. Oke, hari ini BGTG naik 4,92% dengan volume yang bagus. Cuman disayangkan BGTG belum berhasil breakout dari resistennya. Kalau misalkan BGTG besok berhasil break 266 itu bakalan sangat oke. Ada potensi dia bisa bikin yang namanya double bottom. Cuman memang tidak terlalu tidak terlalu valid juga kalau double bottom. Karena di sini bottomnya lebih tinggi, dia low-nya di sini 206, di sini dia 200. Jadi bisa tidak double bottom. Nah, kalau nggak double bottom, terus apa mas? Nah, berarti kan ada potensi bisa cup handle atau nggak ascending triangle juga ya. Artinya kalau misalkan cup handle ya berarti besok breakout. Tuh, breakout 266. Tapi kalau misalkan besok si BGTG ini gagal breakout 266, ada potensi dia bisa bikin yang namanya ascending triangle. Nah, sekali lagi kayak gini ya. Jadi ini 1, 2, 3 baru breakout tuh. Yang jelas angka krusial dari BGTG adalah area 260 sampai area 266. Kalau misalkan besok berhasil di break, ada target BGTG bisa naik ke sini. Nah, ini ya sampai area 310-an. Pas itu resistnya juga di sini juga terlihat ada resist ya. Tuh, jadi kalau misalkan BGTG breakout area tadi, targetnya adalah dari 300 sampai 310. Itu area target dari si BGTG. Tuh, aduh maaf. Sedangkan untuk supportnya saat ini ya, mungkin kita pakai intraday aja karena tidak terlalu kelihatan. Support saat ini mungkin di sini sih 240 ini area supportnya. Kalau misalkan besok dia masih gagal breakout ya, kalau mau bikin ascending triangle bisa di sana, atau mungkin sampai 224 tuh. Jadi support satunya sekitar 230-an, 240 itu support 1, support 2-nya ada di 220. Seperti itu. Kalau yang paling deket di sini 250. Jadi 3 angka itu bisa digunakan 250, 240 sama 220 area supportnya. Sedangkan untuk resist ini ya pas banget di 266. Kalau break baru bakalan oke. Besok bisa kita lihat dulu untuk si BGTG. Yang jelas hari ini masih gagal breakout. Di dalamnya hari ini flow-nya kurang oke. Ada yang jualan juga. Cuman terlihat ya, jadi saya rasa potensinya tinggal kita tunggu konfirmasinya aja berhasil break atau tidak. Tuh, yang jelas sama, batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.